Om Swastiastu, halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu dalam pelajaran sejarah Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini, silahkan kalian simak dengan baik materi berikut. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai perkembangan dari percampuran budaya Islam di Nusantara. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah Ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi mengenai perkembangan dari percampuran budaya Islam di Nusantara, kalian bisa memahami dengan lebih baik bagaimana bentuk-bentuk akulturasi budaya antara kebudayaan masyarakat di Nusantara pada zaman dahulu, sebelum dan sesudah masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja ke materi yang pertama, yaitu adalah mengenai ritual keagamaan. Untuk ritual keagamaan, di sini yang pertama itu adalah selamatan. Gambarnya bisa kalian lihat di dalam slide, di mana selamatan itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu salamah, yang artinya selamat. Upacara selamatan ditunjukkan untuk meminta keselamatan bagi seseorang atau salah satu anggota keluarga. Pada upacara selamatan biasanya mengundang modin, penghulu atau tokoh agama untuk memberikan doa. Yang kedua itu adalah sekaten. Sekaten merupakan warisan salah satu yang diwariskan oleh para wali. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan tampilkan sebuah video untuk kalian cermati. Nah, sekaten ini masih dapat ditemui di Surakarta dan juga Yogyakarta. Sekaten merupakan salah satu kebudayaan agama yang diwariskan sejak para wali menyebarkan agama Islam di Jawa. Sekaten berasal dari kata sekati dan juga berasal dari bahasa Arab syahadatin yang berarti dua kalimat syahadat. Menurut sejarah, perayaan sekaten bermula sejak Kerajaan Islam Demak. Namun sebenarnya, sekaten telah berlangsung sejak zaman Raja Hayam Wuruk di Majapahit yang saat itu disebut Serada Agung. Upacara sekaten dikembangkan oleh Sunan Bonang dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada bulan Rabiul awal tahun Hijriah. Upacara sekaten merupakan bagian dari acara Grebeg Maulid. Selain dengan mengadakan upacara sekaten, Sunan Bonang seperti halnya Sunan Kalijaga menggunakan pertunjukan wayang kulit sebagai media dakwah dengan lagu gamelan wayang yang berisikan pesan-pesan ajaran agama Islam. Setiap bait diselingi ucapan syahadatain yang kemudian dikenal dengan istilah sekaten. Jadi dalam tradisi sekaten, semua pihak diharapkan keikutsertaannya, mulai dari raja, abdi dalam istana, pasukan kerajaan, hingga rakyat kecil untuk bersukacita di jalan, guna berebutan berkah yang berupa nasi dan lauk pauk beserta sayur mayur untuk disantap bersama-sama. Kemudian yang ketiga, itu adalah ziarah kubur. Jadi, dalam Islam juga mengenal ziarah kubur yang bertujuan untuk mengingatkan bahwa semua makhluk hidup nantinya juga akan mati. Jadi, selain itu, ziarah juga bertujuan untuk mendoakan yang dikuburkan agar keimanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosanya. Tradisi berziarah berakulturasi dengan tradisi pemujaan roh nenek moyang atau dewa-dewa pada zaman Hindu-Buddha. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu adalah mengenai upacara siklus kehidupan.
Jadi upacara siklus kehidupan ini adalah upacara dari semenjak manusia itu lahir sampai dengan meninggal lagi. Upacara yang pertama yaitu kehamilan, ya, di mana di sini dalam agama Islam di Jawa itu dikenal dengan upacara mitoni. Untuk lebih jelasnya mengenai upacara mitoni, Ibu akan tampilkan sebuah video untuk kalian cermati. Nah, upacara mitoni di sini pada sebagian masyarakat Jawa, prosesi kelahiran dimulai dengan upacara mitoni. Jadi upacara ini dilakukan pada saat usia kandungan masih 7 bulan. Jadi dalam upacara ini, calon ibu melakukan siraman untuk melindungi ibu dan bayinya dari bahaya. Nah, di sini dilanjutkan dengan prosesi siraman, di mana siraman ini dilakukan kepada ibu dan juga calon bayi yang dilakukan oleh orang tua dari si ibu tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi mecah klopo atau memecah buah kelapa, yang nantinya di mana air dari buah kelapa tersebut akan diberikan kepada si ibu dari calon bayi untuk diminum. Nah, jadi menurut pandangan Islam, roh kehidupan itu masuk ke dalam janin pada saat usia kandungan sekitar 4 bulan. Jadi, akulturasi antara keduanya, antara budaya Islam dan juga budaya masyarakat Nusantara, itu terlihat di dalam doa-doa yang dibacakan dalam upacara mitoni itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itulah upacara mitoni menurut prosesi adat Jawa. Kita akan lanjutkan dengan prosesi yang selanjutnya, yaitu kelahiran, ya. Jadi untuk upacara kelahiran di sini Ibu ambilkan dari salah satu video yang ada di YouTube, ya. Jadi setelah seorang bayi lahir, masyarakat Jawa biasanya melakukan upacara sepasaran dan juga selapanan. Jadi upacara ini dilakukan ketika bayi berumur 5 hari. Ini untuk upacara sepasar, dan selapanan untuk bayi yang berusia 35 hari. Upacara ini digelar sebagai ungkapan syukur atas kelahiran bayi. Maka diadakan selamatan dengan melakukan pembagian sedekah berupa nasi tumpeng dengan urap sayuran. Selain itu, dikenal pula kewajiban melakukan akikah bagi yang mampu. Nah, ajaran ini bersumber pada ajaran Nabi Muhammad SAW untuk menyembelih kambing bagi anak yang baru lahir, 2 kambing untuk anak laki-laki, dan 1 kambing untuk anak perempuan. Jadi akikah dilaksanakan ketika bayi berusia 7 hari. Tetapi dengan adanya akulturasi, tradisi akikah dalam pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan sepasaran dan juga selapanan. Jadi pada acara akikah dilakukan pemberian nama bayi
yang dilanjutkan dengan upacara pemotongan rambut oleh orang tua si bayi itu sendiri. Kita lanjutkan ke siklus kehidupan yang ketiga. Itu adalah yang disebut dengan khitan. Nah, jadi pada saat khitan ini adalah upacara yang dilaksanakan untuk anak laki-laki yang akan disunat. Jadi, dalam ajaran Islam memang dianjurkan agar anak laki-laki disunat. Dalam praktik perayaan tersebut, unsur tradisi budaya pun masuk. Misalnya di daerah tertentu, ketika anak yang disunat telah sembuh dari proses sunatannya, maka anak tersebut akan diarak dari kampung ke kampung menggunakan kuda yang diiringi oleh musik dan nyanyian-nyanyian tradisional. Nah, untuk selanjutnya itu adalah upacara pernikahan ya. Jadi pernikahan di sini itu sudah lumrah kalian ketahui dan juga sudah banyak terjadi di masyarakat. Jadi masing-masing daerah itu mempunyai tradisi pernikahan yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah kematian. Jadi dalam agama Islam itu dikenal adanya upacara tahlilan bagi seseorang yang sudah meninggal. Jadi upacara tahlilan di sini itu adalah upacara doa yang digelar agar orang yang meninggal tersebut diampuni dosanya serta diterima keimanan dan juga keislamannya. Tahlilan dimulai dengan hitungan hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100 dan juga hari ke-1000. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan materi seni pertunjukan. Jadi seni pertunjukan di sini itu ada 4. Yang pertama adalah debus. Jadi debus merupakan tarian yang pada puncak acara, para penarinya menunjukkan kekebalan badannya dari segala macam benda tajam dan panas. Saat melakukan pertunjukannya, penari tidak mengalami luka, goresan, atau rasa sakit sedikit pun di tubuhnya. Pertunjukan ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al-Quran dan salawat Nabi. Pertunjukan debus ini terdapat di Banten dan Minangkabau, Sumatera Barat. Selanjutnya adalah wayang. Nah, jadi wayang di sini itu sudah banyak kalian ketahui di masyarakat. Untuk lebih jelas mengenal jenis-jenis wayang, Ibu sudah siapkan sebuah video untuk kalian cermati. Wayang. Tentu saja kita semua sudah akrab dengan tradisi Indonesia yang satu ini. Dalam bahasa Jawa, istilah wayang diartikan sebagai bayang, mengacu pada sebuah teater tuturan yang menggunakan teknik bayangan dan efek cahaya dan diiringi oleh musik gamelan. Kata wayang juga sering mengacu pada boneka wayang itu sendiri. Boneka ini dikendalikan dan disuarakan oleh dalang dalam pertunjukan yang dapat berlangsung selama berjam-jam. Sebagian besar pertunjukan didasarkan pada 2 cerita epik dari India, Mahabharata dan Ramayana. Di Bali dan Jawa, pertunjukan wayang cenderung menggabungkan kisah-kisah Hindu dengan ide-ide Buddhis, Islam, serta cerita-cerita rakyat dan mitos. Di Indonesia ada beragam jenis wayang. Wayang hadir dalam berbagai bentuk, ukuran, dan medium. Namun, ada 5 jenis wayang yang paling populer yang akan saya sebutkan. Wayang beber. Wayang beber merupakan salah satu jenis wayang tertua di Indonesia. Dalam pertunjukan narasi ini, lembaran gambar panjang dijelaskan oleh seorang dalang. Wayang beber tertua dapat ditemukan di Pacitan, Donorojo, Jawa Timur. Selain dari kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana, wayang beber juga menggunakan kisah-kisah dari cerita rakyat, seperti kisah Asmara Panji Asmoro Bangun dan Dewi Sekartaji. Wayang kulit. Di Jawa Tengah dan Timur, jenis wayang paling populer adalah wayang kulit atau wayang kulit purwa. Wayang ini berbentuk pipih dan terbuat dari kulit kerbau atau kambing. Lengan dan kakinya bisa digerakkan. Di Bali dan Jawa, pertunjukan wayang kulit seringkali menggabungkan cerita-cerita Hindu dengan Buddha dan Islam.
Wayang klitik atau karucil. Bentuk wayang ini mirip dengan wayang kulit, namun terbuat dari kayu bukan kulit. Mereka juga menggunakan bayangan dalam pertunjukannya. Kata klitik berasal dari suara kayu yang bersentuhan di saat wayang digerakkan, atau saat adegan perkelahian. Kisah-kisah yang digunakan dalam drama wayang ini berasal dari kerajaan-kerajaan Jawa Timur, seperti Kerajaan Jenggala, Kediri, dan Majapahit. Cerita yang paling populer adalah tentang Damar Wulan. Cerita ini dipenuhi dengan kisah perseturan asmara dan sangat digemari oleh publik. Wayang golek. Pertunjukan ini dilakukan menggunakan wayang 3 dimensi yang terbuat dari kayu. Jenis wayang ini paling populer di Jawa Barat. Ada 2 macam wayang golek, yaitu wayang golek papak cepak dan wayang golek purwa. Wayang golek yang banyak dikenal orang adalah wayang golek purwa. Kisah-kisah yang digunakan sering mengacu pada tradisi Jawa dan Islam, seperti kisah Pangeran Panji, Dharma Wulan, dan Amir Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW. Wayang orang. Jenis wayang ini adalah sebuah drama tari yang menggunakan manusia untuk memerankan tokoh-tokoh yang didasarkan pada kisah-kisah wayang tradisional. Cerita yang sering digunakan adalah Smaradahana. Awalnya, wayang orang dipertunjukkan sebagai hiburan para bangsawan, namun kini menyebar menjadi bentuk kesenian populer. Itulah 5 jenis wayang yang paling populer di Indonesia. Jangan lupa. Nah, setelah pertunjukan wayang, kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu adalah Saudati. Jadi Saudati merupakan bentuk tarian dari Aceh yang dimana berasal dari kata syaidati, yang artinya permainan orang-orang besar. Tari Saudati sering juga disebut dengan tari saman, yang artinya 8. Tarian ini aslinya dimainkan oleh 8 orang penari, di mana para pemain menyanyikan lagu yang isinya salawat Nabi. Dan yang terakhir, itu adalah Sapin. Jadi tari Sapin itu dibawa oleh para pedagang Arab, Persia, dan India pada abad ke-13, di mana tari Sapin di sini hampir ada di seluruh Nusantara, terutama daerah yang memiliki pengaruh Islam yang sangat kuat. Kita lanjutkan kepada seni sastra dan juga aksara. Yang pertama itu adalah aksara, di mana dalam perkembangan Islam di Indonesia berkembanglah huruf Arab, yaitu seni kaligrafi. Untuk seni kaligrafi bisa kalian lihat contohnya di dalam foto. Kemudian yang kedua ada hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah maupun dongeng. Di sini Ibu ambil salah satu contohnya, itu adalah hikayat Patani. Kemudian ada yang disebut dengan babad. Babad adalah karya sastra yang berisi cerita yang berlatar belakang sejarah. Contohnya, babad Tanah Jawa, babad Kadiri, babad Curuban, dan juga babad Giyanti. Kemudian yang ketiga ada suluk. Jadi suluk adalah kitab-kitab yang menceritakan tentang tasawuf. Ada beberapa suluk yang terkenal di Nusantara, misalnya suluk Malang Sumirang, suluk Sukarsa, dan juga suluk Wujil. Dan yang terakhir adalah syair. Syair adalah puisi lama di mana tiap baitnya terdiri dari 4 baris dan diakhiri dengan bunyi yang sama. Salah satu contoh syair yang Ibu ambil di sini itu adalah syair Pesanan Ibu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu mengenai seni bangunan. Jadi, pada masa perkembangan Islam, seni bangunan yang banyak mengalami percampuran adalah masjid sebagai tempat suci umat Islam. Nah, di sini ada beberapa contoh masjid ya, yang merupakan masjid kuno yang ada di Indonesia. Yang pertama ini adalah Masjid Tumpang 1 atau Masjid Bertumpang, yang dimana contohnya itu adalah Masjid Agung Cirebon, Masjid Muara Angke, Tambora, Marunda, dan juga Masjid Katangka. Kemudian ada Masjid Tumpang 3, contohnya di sini adalah Masjid Agung Demak, dan ada Masjid Bertumpang 5, contohnya adalah Masjid Agung Banten.
Kemudian ada makam. Jadi makam di sini biasanya itu adalah makam para raja-raja yang pernah berkuasa di Indonesia, di mana makam-makam yang terletak di tempat tinggi atau di atas bukit-bukit yang masih menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan pada roh-roh nenek moyang. Yang terakhir adalah keraton. Jadi keraton merupakan lambang pusat kekuasaan pemerintahan yang perpaduan budaya dalam bentuk bangunan dilihat dari bentuk arsitektur keraton sebagai tempat tinggal para raja. Terakhir, kita lanjutkan dengan materi sistem kalender, di mana kita ketahui ada kalender Saka dan juga ada kalender Jawa. Kalender Saka merupakan kalender Hindu yang di dalamnya ditemukan pasaran hari seperti Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Berikut adalah contoh daripada kalender Hindu. Dan yang kedua adalah kalender Jawa, di mana dalam kalender Jawa, Sultan Agung merubah Muharram menjadi Sura dan juga Ramadan diganti dengan Pasa. Dan berikut adalah contoh dari kalender Jawa. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan dengan baik, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, dan untuk pembelajaran hari ini, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.